Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng. Teman-teman, video kali ini kita akan belajar bareng tentang latihan soal UAS atau PAS, mata pelajaran Bahasa Indonesia, tema 8, kelas 4 SD, semester 2 ya. Buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian ya. Terlebih channel ini masih baru, butuh dukungan teman-teman sekalian. Sebenarnya kakak ada channel yang lain karena channel itu udah nggak bisa digunakan atau lagi bermasalah. Akhirnya kakak membuat channel yang baru ya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, sebuah karangan dari hasil imajinasi atau rekaan seorang penulis dan bukan berdasarkan fakta disebut A. Teks non-fiksi, B. Teks fiksi, C. Majalah, D. Novel. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut teks fiksi. Kemudian soal yang kedua, karya sastra yang berisi cerita penuh khayalan yang dianggap tidak benar-benar terjadi, yang tujuannya menghibur dan mengajarkan pesan moral disebut A. Skripsi, B. Karya ilmiah, C. Dongeng, D. Kisah. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut dongeng. Jadi dongeng adalah karya sastra yang berisi cerita yang tidak benar-benar terjadi ya, yang tujuannya untuk menghibur dan mengajarkan pesan moral kepada pembacanya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Cerita dongeng yang menceritakan tentang binatang dan digambarkan seolah-olah berperilaku seperti manusia disebut A. Legenda, B. Cerpen, C. Novel, D. Fabel. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, fabel. Jadi fabel adalah cerita dongeng yang menceritakan tentang binatang dan digambarkan seolah-olah berperilaku seperti manusia. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat. Cerita yang berisikan kisah atau perjalanan tokoh yang menimbulkan kelucuan atau humor disebut cerita A. Jenaka, B. Sage, C. Mite, D. Cerpen. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut cerita jenaka. Jadi cerita jenaka adalah cerita yang berisikan kisah atau perjalanan tokoh yang menimbulkan suatu kelucuan atau humor. Kemudian soal yang kelima. Dongeng yang berhubungan dengan kejadian atau peristiwa yang ada kaitannya dengan sejarah atau sifat kepahlawanan seorang tokoh disebut cerita A. Novel, B. Cerpen, C. Mite, D. Sage. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, sage. Jadi sage adalah cerita dongeng yang berhubungan dengan kejadian atau peristiwa yang ada kaitannya dengan sejarah atau sifat kepahlawanan seorang tokoh. Kemudian kita lanjut ke soal yang keenam. Jenis dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan atau makhluk halus dalam masyarakat disebut A. Mite, B. Legenda, C. Mitos, D. Novel. Ya tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut mite. Jadi mite adalah jenis dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan atau cerita makhluk halus yang ada di tengah masyarakat. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketujuh. Dongeng yang menjelaskan tentang asal-usul terjadinya suatu tempat atau daerah disebut A. Cerpen, B. Dongeng, C. Legenda, D. Mitos. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, legenda. Jadi cerita legenda adalah cerita dongeng yang menjelaskan tentang asal-usul terjadinya suatu tempat atau daerah. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-8. Jenis karya sastra fiktif yang menceritakan kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas disertai berbagai konflik, penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi disebut A. Novel, B. Cerpen, C. Cerita eksposisi, D. Cerita narasi. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut cerpen. Kemudian soal yang ke-9. Karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang
dengan orang di sekelilingnya disebut A. Karangan deskripsi, B. Karangan argumentasi, C. Novel, D. Asal-usul. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut novel. Jadi novel pengertiannya secara singkat adalah karangan prosa yang panjang, ya, yang mengandung rangkaian kehidupan seseorang. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-10. Tokoh yang menjadi pusat dalam cerita disebut A. Tokoh tambahan, B. Tokoh tritagonis, C. Tokoh utama, D. Figuran. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut tokoh utama. Jadi tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pusat dalam suatu cerita atau tokoh yang sering muncul dalam suatu cerita, ya. Kemudian soal yang ke-11. Tokoh yang memiliki sifat baik disebut tokoh A. Protagonis, B. Antagonis, C. Tritagonis, D. Figuran. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut protagonis. Jadi tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik di dalam suatu cerita. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya. Kita lanjut ke soal yang ke-12. Tokoh yang memiliki sifat jahat disebut tokoh A. Protagonis, B. Antagonis, C. Tritagonis, D. Figuran. Tentu jawaban yang benar adalah ya B, ya, disebut antagonis. Jadi antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat jahat di dalam suatu cerita. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-13. Tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dengan antagonis disebut A. Protagonis, B. Antagonis, C. Tritagonis, D. Figuran. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut tritagonis. Jadi tokoh tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dengan tokoh antagonis, ya. Kemudian soal yang ke-14 teman-teman. Unsur-unsur intrinsik dalam sebuah dongeng yang benar adalah A. Nilai moral, B. Topik dan nilai budaya, B. Tema, tokoh, watak, latar, dan amanat, C. Nilai agama dan nilai sosial, D. Nilai moral dan nilai agama. Tentu unsur-unsur intrinsik yang benar adalah B, ya, yaitu tema, tokoh, watak, latar, dan amanat. Kemudian soal yang ke-15. Tempat dan waktu terjadinya cerita disebut A. Amanat, B. Latar, C. Watak, D. Tema. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, latar atau disebut juga dengan setting. Jadi latar atau setting itu adalah tempat dan waktu terjadinya suatu cerita. Kemudian teman-teman ke soal yang ke-16. Pesan atau nilai moral yang terkandung dalam sebuah cerita disebut A. Amanat, B. Latar, C. Watak, D. Tema. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut amanat. Jadi amanat adalah pesan atau nilai moral yang terkandung di dalam sebuah cerita. Kemudian soal yang ke-17. Di bawah ini adalah contoh judul cerita mite adalah A. Tangkupan Perahu, B. Asal-usul Danau Toba, C. Gajah yang Sombong, D. Ratu Selatan Nyi Roro Kidul. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, Ratu Selatan Nyi Roro Kidul itu merupakan contoh cerita dari mite, ya. Oke teman-teman, kemudian soal yang ke-18. Berikut ini yang merupakan cerita legenda adalah A. Bawang putih dan bawang merah, B. Kancil dan buaya, C. Asal-usul Banyuwangi, D. Pengalaman liburan ke Bali. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, Asal-usul Banyuwangi itu merupakan contoh legenda. Contoh yang lainnya seperti misalnya asal-usul Tangkupan Perahu, kemudian asal-usul Danau Toba atau legenda Danau Toba, dan juga yang lainnya, ya. Kemudian soal yang ke-19.
Berikut ini yang merupakan cerita cerpen adalah A. Malin Kundang, B. Si Kancil dan Buaya, C. Asal-usul kota Surabaya, D. Candi Prambanan. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, Malin Kundang. Jadi cerita Malin Kundang itu merupakan contoh cerita cerpen, ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-20. Cerita Malin Kundang berasal dari A. Kalimantan, B. Sulawesi, C. Sumatera, D. Jawa. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, berasal dari Sumatera. Jadi cerita Malin Kundang, teman-teman, itulah cerita yang mana kisahnya seorang anak karena kekayaannya menjadi durhaka kepada orang tuanya sehingga dia dikutuk menjadi batu. Jadi cerita ini adalah cerita yang berasal dari Sumatera. Kemudian soal yang ke-21. Cerita legenda Tangkupan Perahu berasal dari daerah A. Jawa Tengah, B. Kalimantan Barat, C. Maluku, D. Jawa Barat. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, berasal dari Jawa Barat. Jadi cerita legenda Tangkupan Perahu, teman-teman, ini salah satu contoh cerita legenda, ya, yang mana menjelaskan asal-usul terjadinya Tangkupan Perahu tersebut. Dan cerita ini berasal dari Jawa Barat. Kemudian soal yang ke-22. Cara pengarang menggambarkan atau melukiskan tokoh dalam cerita yang ditulisnya disebut A. Tema, B. Watak, C. Penokohan, D. Alur. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut penokohan. Jadi penokohan adalah cara pengarang menggambarkan atau melukiskan seorang tokoh tersebut dalam cerita yang ditulisnya. Kemudian soal yang ke-23, teman-teman. Bacalah teks berikut. Si anak datang lagi di lapangan desa. Kali ini ia menantang orang-orang yang masih larut dalam pesta tersebut untuk uji kekuatan. Ia menantang mereka untuk mencabut lidi yang ia tancapkan ke tanah. Latar tempat dalam penggalan cerita di atas adalah A. Di sungai, B. Di sawah, C. Di lapangan desa, D. Di halaman rumah. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, di lapangan desa. Kemudian soal yang ke-24. Rangkaian kejadian dalam suatu cerita yang disusun secara kronologis disebut A. Tema, B. Watak, C. Penokohan, D. Alur. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, disebut alur. Jadi alur adalah rangkaian suatu cerita yang disusun secara kronologis, ya. Kemudian teman-teman soal yang terakhir, soal yang ke-25. Bacalah penggalan teks berikut ini. Kucing malang itu kini tertidur lelap di kolong jembatan. Tak satu pun yang mau berkawan dengannya. Itulah akibat dari kesombongannya selama ini. Dia hanya bisa menyesali sifat buruknya itu. Amanat yang tepat untuk penggalan cerita di atas adalah A. Jangan tidur di kolong jembatan. B. Kalau sudah menyesal jangan diulangi lagi. C. Kita tidak boleh sombong karena nanti akan merugikan diri sendiri. D. Jadi kucing tidak enak. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Kita tidak boleh sombong karena nanti akan merugikan diri sendiri. Oke teman-teman, demikian latihan soal kita kali ini. Latihan soal bahasa Indonesia tema 8 kelas 4 SD semester 2. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya, atau share ke teman-teman kalian. Buat teman-teman semuanya jangan lupa kita harus mengamalkan yang namanya nilai luhur Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini merupakan nilai luhur yang ada dalam sila pertama hingga sila kelima. Silakan dibaca dan diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.